Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Ya, Alhamdulillah. Pak Andi harapkan, Pak Andi mendoakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap penuh semangat untuk tetap terus belajar. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah yang artinya adalah goncangan yang sangat dahsyat. Ini dari judulnya, dari artinya sudah ada gambaran tentunya ya. Surat ini nanti akan membahas tentang gambaran tentang hari kiamat. Namun, mengapa di belakangnya Pak Andi ini ada gambaran seorang yang malu-malu ketika mau bersedekah dengan barang sepele, mungkin ya, barangnya kecil. Nah, sebenarnya ya ada yang mengatakan bahwa surat ini turun berkaitan dengan adanya seseorang yang mempunyai sifat malu atau merasa malu sekali ingin bersedekah atau beramal tapi barangnya kecil atau barangnya remeh atau sepele. Nah, oleh karenanya turunlah ayat ini, yaitu atau surat ini Az-Zalzalah ini di ayat ke-7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, barang siapa yang beramal ya meskipun seberat biji atom atau yang sangat ringan sekali, maka dia akan mendapatkan balasannya. Nah, oleh karenanya di antara ada yang mengatakan bahwa surat ini berkaitan dengan adanya seorang yang malu ketika beramal tapi kok remeh, kecil. Nah, Allah kemudian berikan satu penegasan bahwa meskipun kecil, meskipun amal itu barangnya kecil, barang yang kita infakkan kecil, atau amal itu meskipun remeh, tetap nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, surat ini secara umum menggambarkan tentang kondisi hari kiamat. Sebelum kita bahas tentang itu, kita baca dulu surat Az-Zalzalah ya. Pak Andi yakin semuanya sudah hafal. Kita mulai ya. Abata A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah kita sudah menghafal surat Az-Zalzalah. Pak Andi juga mengharapkan kalian nanti juga membacakan untuk Pak Andi dan bisa dikirim melalui voice note. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ya pembelajaran tentang surat Az-Zalzalah ini. Nah, surat Az-Zalzalah ini adalah surat yang ke-99, terdiri dari 8 ayat dan termasuk madaniyah, yaitu turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Nah, untuk selanjutnya ya kita bahas tentang surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila diguncangkan bumi ini dengan guncangan yang dahsyat, ya kira-kira seperti itu. Jadi surat Az-Zalzalah ini menggambarkan bumi ini dengan goncangan yang dahsyat.
Tentunya ini bukan seperti yang pernah kita lihat atau pernah kita alami seperti gempa atau seperti gerakan-gerakan. Ini sudah luar biasa ya, dan ini pasti akan terjadi karena kalau ada kata idza dalam Al-Quran itu menandakan bahwa itu pasti akan terjadi. Idza zulzilatil, apabila bumi telah diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, yaitu tidak hanya seperti gempa yang pernah kita dengar atau pernah kita rasakan, tapi ini sangat luar biasa ya. Karena kalau gempa kita kan merasakan mungkin hanya daerah tertentu. Kalau saat ini kita pernah mendengar gempa ada di Sulawesi, dan kita yang ada di Solo atau di Surakarta ini kan tidak merasakan. Nah, ini berbeda dengan yang dikatakan dalam Al-Quran ini dan surat Az-Zalzalah ini. Itu semua bumi ya, semua bumi diguncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, dan tentunya ini akan hancur semuanya luluh lantah dan tidak akan tersisa, akan menyebabkan semua makhluk hidup akan mati. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, ini Pak Andi memberikan gambaran yang sederhana ya. Nah, ini misalkan dalam gambaran bumi yang digoncang sangat dahsyat. Kemudian ayat kedua, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil. Nah, dan dikeluarkan beban-beban bumi yang ada di dalamnya ya. Jadi dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat. Nah, ini salah satu yang menggambarkan itu. Ada yang mengatakan itu semua isi bumi keluar semuanya ya, dari emas, dari perak, dari tembaga, dan semuanya itu keluar semuanya. Nah, ini ada juga yang mengatakan mengeluarkan beban di dalam bumi, yang ada di bebannya itu adalah manusia-manusia yang sudah meninggal, itu semuanya keluar. Wah, semuanya keluar, terpontang-panting dan maut itu. Nah, kemudian di ayat ketiga, wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha. Nah, setelah itu, setelah bumi ini sudah hancur lebur, kemudian kan ada tiupan dari malaikat yang kedua, yaitu membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Kemudian akan mengatakan seperti ini, wa qalal insanu malaha. Apa yang terjadi pada bumi ini? Wa qalal insanu malaha. Ini ada apa ini? Setelah sekian lama, ada mungkin saat di kubur itu ada kehidupan yang berbeda lagi. Wah, ini ada apa? Nah, wa qalal insanu malaha. Kemudian diteruskan di ayat berikutnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yang saat itu ya, bumi menyampaikan beritanya. Diberitahukan, sebenarnya kejadian ini adalah, nanti akan disampaikan oleh ini, bumi akan mengatakan seperti itu, atau bisa mengatakan bumi mengatakan dulu loh, di sini, di tempat ini pernah ada kejadian seperti ini. Nah, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, ayat kelima, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Setelah bumi menyampaikan itu, kemudian di ayat kelima ini mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu. Jadi bumi mengatakan sebenarnya Allah lah yang menyuruh kejadian atau ada peristiwa seperti ini, hanya Allah yang mengaturnya, kejadian seperti ini. Nah, kemudian di ayat ke-6, bi anna rabbaka awkhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nah,
pada hari itu manusia keluar dari kuburnya, ya keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Nah, sudah dikeluarkan dari kuburnya akan berkelompok, ya. Nanti apakah menuju ke arah surga, nah, surga atau ke neraka. Nah, jadi saat bangkit dari kubur, saat itu sudah berkelompok-kelompok. Oh, yang neraka jalannya ke arah sana, yang surga arah sana, neraka sana. Jadi dalam keadaan kelompok-kelompok. Nah, kemudian dilanjutkan ayat ke-7, ya ayat ke-7, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, pada waktu itu manusia bi anna rabbaka akhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Kemudian dilanjutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah atau seberat yang paling ringan, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Jadi barang siapa yang melakukan amal kebaikan itu meskipun sangat kecil, sangat remeh, maka dia akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, kejahatan seberat ringan atau seberat atom yang sangat ringan sekali, yang digambarkan atom saat ini, maka dia juga akan mendapatkan balasannya. Nah, anak-anakku sekalian, jadi perbuatan famay ya'mal, maksud dari famay ya'mal ini adalah barang siapa beramal, ya. Beramal itu sebenarnya tidak harus dengan fisik, misalkan membantu orang tua, kemudian misalkan lagi membersihkan jalan atau menyingkirkan duri dengan amal fisik, tidak. Jadi beramal itu bisa dengan pikiran, kemudian dengan hati, dengan niat. Oh, saya punya niat bagus, saya ingin menghafal Al-Quran misalkan. Sudah menghafal, diikuti dengan setoran, nah itu berarti juga termasuk amal. Kemudian misalkan beramal dengan pikir, dengan belajar, menuntut ilmu, nah itu kalian termasuk juga beramal dengan niatan supaya mendapatkan ilmu yang banyak, bisa mendekatkan diri pada Allah. Nah itu juga beramal. Nah, jadi meskipun kita itu beramal dengan sangat-sangat remeh, Allah akan tetap mempunyai CCTV-nya. Nah, kalau saat ini itu CCTV. Jadi besok di yaumul qiyamah itu digambarkan juga, bisa jadi gambaran di ayat ini. Jadi bumi ini akan yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Jadi seperti CCTV, loh ini loh, kamu dulu seperti ini, di tempat ini kamu mengerjakan ini, di tempat ini kamu mengaji, di tempat ini kamu beramal soleh, beramal kurang baik. Nah itu bisa menjadi pemahaman kita. Oh, besok ternyata CCTV kita itu bisa bisa kita lihat. Jadi besok itu bisa kita lihat CCTV yang dimiliki oleh Allah. Nah, jadi gambaran surat Az-Zalzalah itu kurang lebih seperti itu. Jadi Pak Andi ulangi ya dari awal, bahwa surat Az-Zalzalah ini pertama menggambarkan kejadian kiamat, di mana hancur semuanya. Setelah hancur semuanya, kemudian manusia dibangkitkan lagi dari kuburnya. Kemudian setelah dibangkitkan dari kuburnya, kemudian akan dikelompokkan mana yang masuk surga dan masuk neraka, dan akan diberitahu amal-amal kita yang sudah kita kerjakan. Oleh karenanya anak semuanya, dari surat Az-Zalzalah ini bisa kita ambil hikmahnya. Jangan sampai kita meremehkan amal kebaikan, meskipun remeh, meskipun kecil, kita harus tetap beramal, karena akan tetap dilihat oleh Allah SWT. Dan juga hikmah dari surat Az-Zalzalah ini, harusnya kita harus selalu menyiapkan diri, karena besok pasti akan terjadi
hari kiamat dan hari kebangkitan, dan semua amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan ke Allah Subhanahu wa taala. Gitu dari Pak Andi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.